Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Oh, pemulihan pasti bisa terjadi, berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan, terima kasih, bangkitkan kami semua iman kami supaya kami boleh mengerti bahwa kesembuhan masih bisa terjadi. Yes. Pemulihan masih bisa terjadi. Amin. Karena kami punya Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Yes. Perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kami. Bicaralah buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kepingin sharing bersama dengan Anda semua dari sebuah ayat yang saya percaya akan nolong kita. Sebelum saya bagikan ayat ini, saya kepingin ngajak kita ngelihat bersama-sama bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kadang kita nggak bisa ngerti ya kenapa terjadi. Kadang kita tidak bisa memahami kenapa hal-hal ini terjadi. Contoh nih misalnya, nggak bisa dipungkiri ketika di season coronavirus COVID-19, sebagian dari anggota keluarga kita mungkin terkena serangan ini, virus ini. Nggak bisa dipungkiri juga dalam kehidupan di season ini, mungkin secara kesehatan terserang atau juga secara bisnis terserang. Kita kena dan kita nggak minta, tapi Anda mungkin kena imbasnya. Atau mungkin juga di season seperti ini, ada di antara Anda yang bukan karena COVID, tapi Anda menantikan mujizat Tuhan dalam bentuk apapun dan gak terjadi. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan. Mungkin masalah sebagian dari Anda adalah punya anak dan Anda gak dikasih anak. Anda sudah melakukan semua hal yang Anda pikir harus Anda lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi Anda gak dapat itu gitu, apa yang Anda expect. Dan seringkali orang bertanya, bagaimana kok Tuhan melakukan ini dalam kehidupan kita, di tengah-tengah musibah-musibah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Aku kira bakal semuanya baik, asik, keren, seru, tapi tengah-tengah kayak Tuhan tuh seolah-olah main yoyo sama kita. Dia angkat kita, tahu-tahu seolah-olah dia banting kita. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tuh gak pernah banting kita. Dia gak pernah jahat sama kita. Karakter Tuhan tidak mungkin berubah. Kalau dia adalah Tuhan yang baik, dia tetap selamanya akan baik. Dia nggak akan berubah. So why crazy things happen, unexpectable things happen. Nah, saya kepingin ngajak kita ngeliat bersama-sama dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Oke. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Saya berharap ayat ini boleh jadi rema buat beberapa menit kita ini melihat dan merenungkan firman Tuhan ini.
Pemazmur berkata gini, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Ayat ini menjelaskan gini, betapa besarnya Tuhan kita. Ada banyak hal yang kita gak bisa paham tentang Tuhan. Dan memang kita gak bisa selalu paham tentang Tuhan. Dan dikatakan betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Kita ngitung pasir aja gak bisa. Apalagi kita mau ngitung kebesaran Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita gak bisa ngerti. Karena Tuhan terlalu besar pikirannya. Tapi yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama adalah gini sih. Lagu ini di awal tadi kita nyanyikan lagu ini sebab Tuhan mampu. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Dan ketika mujizat gak terjadi buat saudara, bukan berarti Tuhan gak mampu. Halo? Bukan berarti Tuhan gak baik. Tapi Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Kita mungkin minta A. Tapi mungkin Tuhan kasih A plus B plus C plus D plus E. And before He give you the A, sebelum dia kasih A, dia kasih E, D, C, B, dan kemudian dia tambahkan A. Supaya ketika Anda cuma minta A, Anda gak cuma terima A, tapi Anda dapat semua bonusnya. Dan itu yang seringkali terjadi. Tuhan memproses kita, sebelum mujizat kita, dia memproses kita, dia kasih tambahan banyak sekali. Dan kenapa? Kita gak tahu. Kadang supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Kadang kalau kita terima selalu mujizat yang kita minta, maka kita pikir we are in control. I can pray to God. Aku bisa doa sama Tuhan. Aku bisa menggerakkan hati Tuhan. Aku bisa we are in control. Tapi ternyata hidup ini tidak dalam kontrol kita. Tapi dalam kontrolnya Tuhan. Nah, lewat ayat ini juga kita perlu belajar bahwa kita perlu belajar percaya. Belajar percaya sama Tuhan. Tuhan tetap baik, selamanya baik. Dan dia tidak akan pernah berubah. Ada satu lagu yang saya berdoa ini juga boleh jadi berkat buat saudara-saudara sekalian lewat perenungan ini. Lagu ini bicara tentang percaya di saat kita gak ngerti. Percaya di saat kita gak melihat. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya,
percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya padamu. Lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiran, lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiran, lampaui segala pikiran, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Lampaui segala pikiran kami, izinkan kami tetap percaya kepada kebesaran-Mu. Kami gak harus tahu apapun, semua hal gak harus kami tahu, karena kami terbatas ya Tuhan. Tapi ajar kami percaya pada kebaikan Tuhan, pada kebesaran-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang berjalan dalam kehidupan ini. Apapun situasi mereka, buat mereka tetap bisa percaya dan mengerti bahwa Tuhan selamanya tetap baik dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.